kita akan belajar lagi mengenai pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintah daerah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang poin pertama dan kedua ya, yaitu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di poin ketiga dan keempat yang akan membahas tentang akuntansi pemerintah daerah dan sistem pembukuannya. Nah, tetap perhatikan materi ini sampai akhir dan akan kita mulai dari yang ini, akuntansi pemerintah daerah terlebih dahulu. Jadi di sini ya, kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah daerah. Nah, jadi akuntansi pemerintah itu merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang di Indonesia. Nah, dalam buku akuntansi pemerintahan ya, itu menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses perencanaan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Nah, ini atau bisa kita simpulkan, yaitu akuntansi pemerintah daerah itu merupakan serangkaian kegiatan mulai dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, serta penginterpretasian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, baik itu gubernur atau bupati maupun wali kota. Oke, nah kemudian siapa sih pengguna informasi akuntansi pemerintah daerah? Nah, ini menunjuk atau berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, di sini ada beberapa kelompok ya untuk pengguna laporan keuangan pemerintah. Di antaranya ada masyarakat, ada para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan tentunya juga pemerintah. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah ini bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Maka, laporan keuangan pemerintah itu tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari tiap-tiap pengguna. Nah, selain itu, laporan keuangan pemerintah itu juga berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga laporan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, ini kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau bisa disingkat dengan SAP. Nah, SAP ini berbasis akrual. Nah, dalam SAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi itu adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan untuk entitas pelaporan itu sendiri adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Nah, entitas pelaporan ini sendiri terdiri dari yang pertama itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian ada masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, atau ada juga satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, suatu organisasi dimaksud
wajib menyajikan laporan keuangan. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang peranan laporan keuangan. Nah, jadi setiap entitas pelaporan tadi berkewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Nah, hal ini dilakukan untuk kepentingan antara lain ada kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama peranan pelaporan keuangan yang pertama itu ada akuntabilitas. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas itu sih? Jadi, yang dimaksud dengan akuntabilitas ini mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Nah, kemudian apa sih peranan pelaporan keuangan dalam hal manajemen? Nah, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kemudian selanjutnya peranan pelaporan keuangan dalam bidang transparansi. Ada transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi itu adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada peranan pelaporan keuangan yaitu keseimbangan antar generasi. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut atau tidak. Oke, yang selanjutnya peranan pelaporan keuangan yaitu untuk kinerja, untuk evaluasi kinerja. Nah, di sini yang dimaksud dengan evaluasi kinerja itu adalah mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pelaporan keuangan. Nah, ini ada beberapa poin ya. Tentunya tujuan pelaporan keuangan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual atau SAP berbasis akrual. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya antara lain Yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Kemudian untuk tujuan pelaporan keuangan yang selanjutnya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen laporan keuangan. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, kemampuan komponen keuangan pemerintah itu terdiri atas laporan keuangan pokok dan laporan lainnya. Nah, untuk laporan keuangan pokok di sini ya, antara lain ada yang namanya laporan realisasi anggaran atau disingkat dengan LRA. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau bisa disingkat dengan laporan perubahan SAL. Kemudian ada neraca, kemudian ada laporan operasional atau bisa disingkat dengan LO. Kemudian ada laporan arus kas atau bisa disingkat LAK. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau bisa disingkat dengan LPE. Dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, selain laporan keuangan pokok ini, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang asumsi ya, asumsi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah daerah. Jadi di sini yang dimaksud dengan asumsi dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah itu merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa asumsi dasar pada akuntansi pemerintah daerah, antara lain di sini ada 3. Ada asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Baik, kita akan jelaskan ini yang poin pertama dulu. Nah, asumsi kemandirian entitas ini berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Kemudian untuk asumsi kesinambungan entitas di sini ya, berarti bahwa laporan keuangan yang disusun dengan asumsi entitas akan berlanjut keberadaannya. Jadi secara berkesinambungan atau akan berkelanjutan laporan keuangan tersebut. Nah, dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Jadi asumsi yang kesinambungan entitas ini pembuatan laporannya itu secara berkelanjutan. Kemudian untuk asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement di sini ya, itu berarti bahwa laporan keuangan entitas pelaporan itu harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Nah, hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Nah, pada praktiknya itu sendiri, asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi pemerintah itu hampir sama dengan asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi perusahaan. Namun, cakupan dalam akuntansi pemerintah ini lebih luas dibandingkan akuntansi perusahaan dan biasanya satu lembaga terdiri atas beberapa unit organisasi. Oke, selanjutnya ya kita akan membahas tentang proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini didasarkan pada PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Jadi laporan keuangan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara maupun daerah selama satu periode. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ataupun APBD, setiap entitas pelaporan itu wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerjanya. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah setidaknya
lapornya terdiri atas berikut. Di sini ada LRA, ada neraca, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang dimaksud dengan laporan realisasi anggaran itu sendiri adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Kemudian untuk neraca di sini ya adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah, yaitu ada aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Kemudian ada juga yang namanya laporan arus kas. Nah, yakni laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode serta posisi kas pada tanggal pelaporan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Oke, baik, selanjutnya kita akan menuju ke sistem pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah. Jadi di sini ya, pada tahap awal perkembangannya, akuntansi pemerintah daerah itu menerapkan sistem pembukuan tunggal atau yang dinamakan dengan single entry. Nah, single entry atau sistem pembukuan tunggal ini merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat satu kali transaksi yang berakibat bertambahnya kas yang akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Kemudian untuk basis akuntansi yang digunakan pada pembukuan tunggal ini adalah basis kas. Nah, jadi basis kas ini merupakan dasar akuntansi yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi ataupun peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Oke, di sini ya ada contohnya, ada contoh sistem pencatatan single entry. Jadi semua transaksi itu keluar masuknya hanya dicatat pada satu akun, yaitu penerimaan maupun pengeluaran kas. Sebagai contoh, di sini ya ada tanggal 2 bulan 2 2011 dengan nomor bukti 3. Di sini ada uraian tentang pajak restoran dan pajak reklame. Dia menerima uang masuk. Jadi dia masuk di kolom penerimaan saja. Kemudian pada tanggal 22 dia melakukan belanja. Berarti kan pengeluaran kas. Dia mencatat di kolom pengeluaran saja. Jadi di sini hanya melibatkan satu akun ya, ada hanya kas saja. Apakah kasnya itu masuk ataupun kasnya keluar. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem pencatatan single entry. Kemudian untuk sistem pencatatan pembukuan berpasangan ya, atau yang bisa disebut dengan double entry. Nah, sistem pembukuan berpasangan pada dasarnya suatu transaksi itu akan dicatat dua kali pada sisi debit maupun sisi kredit. Jadi nantinya akan ada dua akun yang berpengaruh ya dalam satu transaksi, dua akun atau lebih. Nah, kalau tadi kan hanya satu akun yaitu kas ya yang pembukuan tunggal, namun untuk yang double entry ini akan melibatkan lebih dari satu akun. Nah, basis yang digunakan di sini ya, basis akrual atau disebut dengan akrual basis, berarti suatu transaksi atau kejadian yang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas maupun secara kas. Pada basis ini dilakukan pencatatan utang dan piutang pada pihak lain. Jadi dalam basis akrual ini pencatatan itu tetap dilakukan meskipun dia belum menerima kas. Kalau ada transaksi dia catat meskipun dia belum ada penerimaan kas. Nah, ini yang dinamakan dengan basis akrual. Sedangkan kalau tadi ya ada cash basis atau berbasis kas, transaksi itu akan dicatat kalau ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Itu. Nah, yang selanjutnya ini ya basis yang digunakan.
Nah, dalam akuntansi pemerintah daerah, basis yang digunakan ini diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, SAP berbasis akrual diartikan sebagai SAP yang mengakui pendapatan aset, beban, utang, dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Nah, jadi basis yang digunakan pemerintahan saat ini ya, baik pemerintah daerah itu menggunakan basis akrual, bukan berbasis kas. Nah, untuk komponen laporan keuangan pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini antara lain ada laporan realisasi anggaran atau LRA, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, baik, demikian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.